Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Selasa 7 Juli 2026. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami datang mensyukuri untuk setiap kasih yang asalnya daripadamu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk ada sebagaimana adanya. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran Tuhan. Kami percaya bahwa di dalamnya Roh Kudus yang akan memampukan kami, sehingga kami boleh merenungkan dengan baik, dan kami pakai dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku kabur karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Enyala dariku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Firman Tuhan. Yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini, hamba yang didengar. Hamba yang setia adalah mengenal tuannya dengan baik dan melayaninya dengan baik pula. Raja Daud adalah hamba bagi Allah, dan dia merupakan hamba yang setia. Dia hidup berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika ia berada dalam lembah kelam, ia datang kepada Allah memohon pertolongan. Perikop kita hari ini merupakan bagian kelam yang dihadapi oleh Raja Daud. Ketika itu dia sedang sakit dan merasa lemah di hadapan lawan-lawannya. Ia berada di titik rendah kehidupannya sebagai raja. Di hadapan rakyatnya juga lawannya. Rasanya itu adalah hukuman dari Tuhan atas diri sang raja. Meski tidak dijelaskan dalam perikop ini tentang kesalahan Daud pada waktu itu, namun Daud menulis agar Tuhan tidak menghukumnya dalam amarahnya. Ia memohon belas kasihan Allah. Ia memohon kesembuhan dan menanti dengan sangat pertolongan Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doanya. Meskipun kita tidak mendapat jawaban bahwa Daud sembuh dan pulih setelah ia memohon dan berseru kepada Allah, namun kita dapat belajar dari Daud bahwa setelah ia memohon dan berseru kepada Allah,
ia menjadi kuat untuk menjalani kehidupan selanjutnya, pun dalam menghadapi lawannya. Dalam kelemahannya dia memilih untuk setia memohon kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan mendengar permohonannya. Sungguh Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang setia kepadanya. Tetaplah percaya kepada Dia, berserulah senantiasa, dan naikkan permohonanmu kepada Dia. Percaya bahwa Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah. Kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu, mensyukuri atas berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih firman yang telah kami dengarkan, yang terus mengajarkan kami untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang senantiasa berserah kepadamu, untuk menjalani setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang berdoa untuk Oma dan Opa dalam masa tuanya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kekuatan, sehingga di dalam menjalani kehidupan terlebih masa tua, terus disyukuri untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan di tengah-tengah keluarga mereka, pribadi lepas pribadi, sehingga dari dalamnya mereka terus merasakan berkat yang asalnya daripada-Mu, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang dipakai dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang terus memberikan hikmat yang asalnya daripada-Mu, terlebih kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terlebih panggilan di tengah-tengah kehidupannya boleh terus diangkat seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang senantiasa memberikan karunia kepada mereka, sehingga di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab boleh diangkat dengan baik demi untuk kesejahteraan kami semua. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhan juga yang senantiasa menolong mereka, menguatkan mereka untuk menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh menjalani kehidupannya dengan baik, bahkan merasakan bahwa semuanya itu karena Tuhan yang campur tangan dalamnya. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami pada saat ini, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami, harapan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.